Ujian sudah, lulus sudah, wisuda sudah, yang berikutnya belum kerja. Dapat pekerjaan, ada masalah? Ada, belum nikah. Nikah ada masalah? Ada, belum punya anak. Anak punya masalah? Ada, belum beli susunya, anaknya itu sakit, bocor jantung, empedu, dan lain-lain. Jadi hidup itu adalah rangkaian masalah. Hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadirin, dulu sekitar tahun 80 saya pernah ke sini 2 kali ceramah alam. Sekarang udah berapa puluh tahun ya, saya baru kesini lagi. Setelah 35 tahun saya baru kesini lagi. Ya. Hari ini saya akan bahas tentang cara menjalani kehidupan dan menghadapi kematian. Ulangi, judul khutbah hari ini adalah cara menghadapi atau cara menjalani kehidupan dan menghadapi kematian. Titik tolaknya surat Tabarok atau surat Al-Mulk ayat keberapa? 1-2. Hadirin, orang sering mengatakan begini, aduh, aku banyak ujian, anak banyak musibah, yang besar motornya hilang, yang tetehnya gugur ujian, yang adiknya keserempet motor. Itu ujian. Begitu dia kaya lagi, sehat lagi, punya duit lagi, dia mengatakan alhamdulillah ujian telah berlalu. Ini yang salah. Justru ujian itu yang paling berat dengan kaya. Kalau orang kaya, cakep, banyak duit, gampang berjudi, gampang zina. Kalau badan sudah stroke, duit gak punya, kalau berbuat maksiat, jalan pun gak bisa. Jadi orang itu sebetulnya lebih berat diuji dengan kejayaan daripada diuji dengan derita. Ya, nah ini kata Quran. Nah, kata Quran, walanabluwannakum bisyai'in. Kamu semua pasti diuji oleh Allah. Bisyai'in, dengan sesuatu. Naju, rasa lapar. Wal haul, perasaan takut. Wa naqsi minal amwal, kurangan harta. Ya. Berikutnya wasamarot, buah-buahan. Wa basyir sobihin, dan gembira orang-orang yang sabar. Itulah ujian kita. Kadang-kadang diuji dengan kematian, anak meninggal, ibu wafat, atau kekurangan makan, harga beras naik, sembako naik, atau ketakutan, takut dirampok, takut dicuri, dan lain. Semua orang pasti diuji, dan hidup itu adalah rangkaian ujian. Ulangi, hidup itu adalah rangkaian ujian, rangkaian masalah. Ketika dulu belum kuliah, aduh ingin cari uang, aku ingin kuliah, masuklah kuliah. Ada masalah? Ada. Wah, kuliah berat, belum tugas-tugas lagi, dosennya itu tidak simpati. Aku ingin beres wisuda supaya masalah selesai. Wisuda beres,
Ada masalah? Ada. Wah, belum kerja. Ujian sudah, lulus sudah, wisuda sudah. Yang berikutnya belum kerja. Dapat pekerjaan, ada masalah? Ada. Belum nikah. Nikah ada masalah? Ada. Belum punya anak. Anak punya masalah? Ada. Belum beli susunya, anaknya itu sakit, bocor jantung, empedu, dan lain-lain. Jadi hidup itu adalah rangkaian masalah. Tulis di hati Bapak, hidup itu rangkaian masalah. Tidak akan selesai masalah sampai kapanpun. Problem is never end. Masalah tidak akan selesai. Justru hidup itu adalah masalah. Nah, kalau begitu, apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah ikhtiar dan berdoa. Ada 5 langkah. 1, berdoa dulu sebelum ikhtiar. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar beda dengan usaha. Kalau usaha haram halal sebodoh. Tapi kalau ikhtiar harus halal. Doa sudah, ikhtiar sudah. Doa sudah, ikhtiar sudah. Berikutnya apa? Tawakal. Terserah Allah. Ikhtiar sudah, berdoa sudah. Hasilnya terserah engkau. Ikhtiar namanya tawakal. Tawakal Allah ngasih. Nih, ingin dapat 2 juta sehari, cuma dapat 100.000. Ya sudah, namanya qanaah, terima apa adanya. Ingin punya istri cantik, ternyata biasa-biasa, ya sudah, terima apa adanya, qanaah. Ingin makan dengan dendeng, dengan gepuk, pas makan dengan teri yang kerupuk, ya sudah. Ingin punya suami yang tampan, gagah, sarjana, nyata enggak, ya sudah. Namanya qanaah. Apa itu qanaah? Terima apa adanya. Kalau enggak nerima, biar isi cantik, apartemen tiap kota, tetap tidak akan bahagia. Sebab bahagia bukan karena harta, bahagia karena qanaah, hati terima. Coba Bapak bayangkan, enak mana bobo di kasur agak dengan kasur biasa? Tergantung ngantuk. Kalau udah ngantuk, Jumatan pun bisa tidur, nggak pakai kasur, duduk lagi. Jadi harta boleh berbeda, tapi keadilan Allah sama rata. Ya, orang yang bobo di apartemen, kasurnya tebal, kemudian bantalnya dengan bulu angsa, kalah nikmat kadang-kadang oleh orang-orang yang bobo di pinggir jalan, pakai karton, nggak pakai kasur. Tronton lewat, dia nggak bangun, tidur aja. Kenapa? Sekali lagi, wajah boleh berbeda, tapi kenikmatan berbagi rata. Jadi jangan iri. Wah, si itu kaya ya, itu masih disangka saja. Padahal tergantung kalau hati qanaah. Kalau sudah qanaah, berikutnya yang kelima, syukur nikmat. Syukur nikmat. Ya sudah, pakai aja nikmat apa adanya. Hidung sehat, alhamdulillah. Ada orang banyak orang, harta banyak, tapi sakit. Pernah kejadian Direktur BRI Pusat mengadakan acara buka bersama di rumah Jakarta. Rumahnya gede, kalau mau keliling belakangnya pakai kuda. Ketika buka bersama, orang-orang pada makan, kecelakaan, wah, makan daging, emping, buah-buahan. Si bapak itu cuma makan buah terbatas. Bapak kenapa nggak makan nasi? Saya nggak boleh Pak, saya makan karbo. Kenapa nggak boleh daging? Saya nggak boleh berlebihan. Apa? Buah-buahnya kayak burung. Padahal dia serba kaya. Si Pipi yang penunggu rumahnya enak dia. Nonton TV plasma tiap malam, nggak bayar pajak. Berenang di kolam renang tiap hari. Si bapaknya mah sebulan sekali juga enggak. Jadi harta boleh berbeda, berbagi sama. Kalau kita Allah nggak adil, salah. Allah nggak adil. Ada orang yang wajahnya cantik tapi deg-degan ketika tidur malam. Ada orang wajahnya jelek, tidak pernah bangun-bangun. Jadi sama, jangan iri ya. Ulangi lagi. Penampakan boleh berbeda, harta, jabatan, wajah, tapi keadilan, kenikmatan berbagi rata. Gitu. Nah, jadi harus syukur nikmat. Kalau orang nggak qanaah, nggak syukur nikmat, sampai kapanpun tidak akan bahagia. Ulangi lagi. Hidup adalah rangkaian masalah.
perjuangan hidup ibadah. Kita nggak punya beras, ada yang ngojek, ada yang jadi polisi, jadi guru, ada yang jual sapu lidi cuma 10 dipikul keliling kampung sapu lidi. Kalaupun laku semua berapa sih baginya? Tapi bisa makan, anaknya 3 bisa hidup. Oh kenapa? Allah Maha Adil. Jadi Allah nggak lihat usahanya, tapi lihat keberkahannya. Gitu ya. Kemudian lagi sekali lagi ada doa, ikhtiar, yang ketiga tawakal, yang keempat qanaah, kelima syukur nikmat. Akhirnya kita mati. Nah ketika mati ada disebut dengan sakratul maut, sakar itu mabok. Kalau sakarot jamaknya mabok yang banyak. Jadi kalau orang sedang sakaratul maut itu seperti orang mabok. Gitulah. Tapi kata Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai nafsu yang tenang, ayo pulang ke pangkuan Tuhan. Ya, Allah ridho dan kau pun ridho. Ayo masuklah ke dalam kelompok hamba-hamba kami yang soleh. Yuk masuklah ke dalam surga yang kau janjikan. Hasil penelitian para ahli psikologi transpersonal, ketika orang mau mati dia bisa membaca kelakuan dia selama ini dan apa yang dia tempati nanti. Jadi ketika mulai sakaratul maut, mulai kunang-kunang, muter-muter, perasaan tubuh dingin, malam matanya kabur, dia melihat, oh itu tempatku nanti kalau pulang, itu surga. Bahkan sekarang dibuktikan lagi, anak-anak Palestina yang kena bom, yang ketika meninggal dunia seperti itu. Papa, ayah, aku tidak lihat ayah mana ya? Aku lihatnya surga, ada rumahku bagus di sana. Kata bapaknya, ya, meninggal. Jadi sementara orang-orang yang kelakuannya jahat, baragaju, terkecil, maka hidupnya ketika mati dia akan melihat kelakuan dia ke belakang, ke depan. Oh itu neraka. Dan dia bersembunyi, ruhnya di balik sumsum tulang, dipaksa keluar oleh malaikat sakaratul maut, Ajrail, ditepuk wajahnya, ditepuk punggungnya, keluar kamu. Roh jahat kamu keluar, bersembunyi di sumsum tulang belakang. Dicabut oleh malaikat, dicabut paksa, seperti mencabut duri dari karung goni. Zeng, berantakan tubuh. Dia mengatakan, Robbi laula akhortani ila qarib fa asaddaqo wa aku minasolihin. Tuhan, seandainya kau tangguhkan sebentar saja kematianku ini, aku insya Allah berjanji akan jadi orang-orang yang berinfak. Kata Allah, percuma. Jadi ketika orang meninggal dunia, yang baik lihat surga, yang jahat lihat neraka. Cuma kita nggak tahu. Itu rahasia, itu gaib. Hanya maka ketelinganya la ilaha illallah. Tapi nggak mungkin orang-orang jahat mengucapkan itu, nggak mungkin, sulit. Sebab itu bukan latihan, tapi internalisasi. Kalau sehari-hari subhanallah, walhamdulillah, masya Allah. Nah nanti ketika mati Allah Akbar, subhanallah, Allah Akbar. Begitu mati la ilaha illallah, cak meninggal. Tapi kalau selama hidupnya nyebutnya astaga, daile, anjir, dan macam-macam, itu masukannya. Nanti kalau yang begitu nggak bisa ngomong begitu. Saya lihat sendiri beberapa orang yang ketika mati tidak bisa mengucapkan kalimat lain. Ayo ucapkan, ayo itu bisa, ayo hayang pae, aku mau mati tapi susah. Oh juga balik dia kasih. Padahal suaminya mah ahli masjid, istrinya nggak pernah sholat. Rugi lah, dia. Nah, jadi hati-hati. Nah, kita harus ucapkan subhanallah, Allahu Akbar tuh
nanti ketika mati la ilaha illallah. Sebaliknya orang-orang yang jahat mengucapkannya, wah, nyebut kalimat-kalimat binatang, anjir, wah, macam-macam lah pokoknya. Akhirnya ketika matinya sulit mengucapkan kalimat itu. Jadi bapak ibu, bapak-bapak nggak cukup Jumatan kan? Jumatan cukup nggak bisa. Sholat itu harus 5 waktu. Apa kata di masjid bagusnya. Siap kalau di rumah perempuan, laki-laki di masjid. Ya, kayak gitu. Dan nggak boleh kosong. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Begitu subuhnya enggak, kembali ke nol lagi nih. Kayak kita install komputer 60%, 70, 95, mati listrik nih, kembali lagi. Hari ini subuhnya enggak, udah besok ulangi lagi, Senin lagi, subuh alhamdulillah dapat 1. Nah ini dengan sikap, kalau sikap mah boleh kapan aja. Tapi kalau sholat nggak bisa, harus daimun, rutin. Jadi adik-adik yang belum biasa sholat daimun, rutin, sok biasakan. Bisi nanti di akhirat begitu cabut nyawa menjerit. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita mau meninggal dunia, kalau ingin soleha, suhatimah, selain tadi sholat macam-macam, ada 5 amal. 1, tiada malam tanpa tahajud. Walaupun cuma 3 rakaat sebelum tidur atau setelah tidur. Kalau sebelum tidur, ya mulai. Kalau setelah tidur, namanya tahajud. 3 rakaat saja. Kalau terus tidur, kalau bangun nanti tambah lagi 2, 4 terserah, 11 maksimal. Yang kedua, tiada malam tanpa baca Quran. Walaupun cuma seayat, tiap malam baca Quran walaupun seayat. Jangan tinggalkan. Nah, apalagi Quran baca di HP ya. Yang ketiga, tiada hari tanpa sedekah. Walaupun cuma 20 rupiah, pokoknya tiap hari sedekah. Nggak punya duit, sedekahlah dengan pikiran. Nggak punya pikiran cerdas, dengan tenaga. Orang buat masjid itu bantu tuh angkutan bata. Tenaga nggak kuat, doa. Mudah-mudahan si ibu itu soleh, si bapak itu soleh gitu ya. Tidak kuat dengan doa, senyum. Ada orang lewat, senyum. Dia lewat, senyum. Senyum itu sedekah. Tidak kuat dengan senyum, keterlaluan. Ya, kalau punya uang, tenaga, pikiran, doa, atau senyum. Satu ayat. Tiada malam tanpa tahajud, tiada hari tanpa baca Quran, tiada tanpa sedekah. Yang keempatnya, tidak kurang 70 kali sehari istighfar. Apalagi kalau masa-masa sahur jam 2 malam. Astagfirullahaladzim terus. Yang kelimanya adalah balaslah semua sikap buruk orang lain dengan sikap baikmu. Dia menghina, puji. Dia pelit, kasih. Dia cemberut, lawan senyum. Dia pelit, beri. Dia musuhi, rangkul. Sok naon deui. Kata hadis, kalau engkau bisa begitu, musuh-musuhmu akan jadi pengikut setiamu. Tapi ini yang paling bagus justru. Kalau tahajud, ya mudahlah. Baca Quran, bisa lah. Kemudian sedekah, gampang lah. Harus senyum. Apalagi istighfar, gampang. Tapi yang terakhir, membalas setiap sikap buruk orang lain dengan sikap baik kita. Itu yang paling benar. Kalau bisa begitu, kolbunya salim. Kalau kolbunya bersih, tinggal selangkahnya ke surga. Terus seperti itu. Tapi kalau masih dendam, iri, dengki, itu mah susah. Ya Pak, yuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berusaha melaksanakan 5 ibadah itu sebagai tambahan. Harapannya mudah-mudahan husnul khotimah. Aku qauli hadza astagfirullah. Alhamdulillah kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sekalian, sekali lagi ya, kita itu ingin bertakwa,
ingin masuk surga, ingin khotimah, masuk surga. Nanti kalau orang kita hidup nih, udah hidup, kita akan mati nih. Mati itu bisa sakit dulu, bisa enggak, bisa berumur lanjut, bisa masih muda. Mati. Kalau sudah mati, badannya dikuburkan di tanah kuburan, tapi ruhnya kemana? Ke alam kubur. Di mana? Duka. Nggak tahu alam kubur di mana. Alam kubur berapa lama? Nunggu sampai kiamat. Kalau orang soleh nunggu kiamat serasa semalam. Tapi kalau orang jahat nunggu kiamat serasaan jutaan tahun. Kiamat terjadi, dia terjadi. Nah, kita akan dibangkit semua, dibahas semua, dibangkit, ditimbang amalnya. Kalau masih sholat, itu mendapat syafaat. Kamu siapa nama? Saya Ridwan. Kamu? Aisyah. Kamu Muslim? Muslim. Kamu? Muslim. Suka sholat? Alhamdulillah saya 5 waktu, nggak pernah ketinggalan. Oke, apa kelemahan kamu? Ternyata ada kelemahannya amalnya. Setiap adzan nggak pernah menjawab, main HP terus. Oh Allah Akbar, diam aja, maka dia bahaya dia. Ya Rasulullah, tolonglah saya. Kamu jamaah mana? Masjid Al-Fatah. Ngaji suka, sholat oke, kamu diberikan syafaat. Itu doa terima kasih yang semula jalur kiri masuk ke kanan, masuk surga. Itu pentingnya. Tapi kalau nggak sholat, cuma jumatan saja. Ya, Bapak sekalian jangan tinggalkan sholat. Biarpun kesiangan, sholat asar ke maghriban nggak apa-apa. Sholat subuh kesiangan, keduhaan nggak apa-apa. Yang penting sholat. Ketika sholat badannya ada apa? Ada najisnya. Sholat jalan. Nggak bisa wudhu, tayamum. Masih ada najis di celana, pakai aja. Jadi nggak sholat. Pokoknya jangan tinggalkan. Kalau sholat nggak ada qadha. Kalau puasa ada. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li laka sultanan sirra Rabbi fili wa li walidayya warhamna kama rabbayani Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun